Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, para tokoh masyarakat, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Eko Haryadi, Al-Mukarram Al-Ustaz Ja'far, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir pada subuh ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah jamaah subuh segala hajat-hajat kita, segala keinginan dan harapan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Segala hajat-hajat yang belum tercapai semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah usia, semoga bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah bagus, bertambah khusyuk di dalam sholat, bertambah rajin dalam membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bertambah usia, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah usia, bertambah bagus hubungan kita dengan sesama manusia, dan semoga dengan berkah yang subuh, yang sakit yang telah kita diangkat segala penyakitnya, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah, yang mengalami kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang memiliki hutang semoga dimudahkan untuk bayar hutang, memberikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, membantu dakwah sang Nabi, dan dimudahkan haji umrah ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra putri, anak cucu keturunan kita, semoga semuanya menjadi anak yang saleh wassalehah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli Quran, jadi anak-anak yang takut kepada Allah. Semoga keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang masih malas sholat, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang belum mengaji dimudahkan untuk mengaji, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, dalam zina, dalam minum-minuman, dalam judi, dalam riba, dan lain sebagainya, semoga diberikan taufik hidayah, dicabut dari hatinya kesukaan berbuat dosa, kembali menjadi hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada subuh ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallim kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Nabi Ahmad bin Hasan Fatah bin Muhammad bin Hasan Fatah wa Habib Soleh bin Musa Hamid bin Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah Al-Rabiru Nabi Ahmad bin Sahih Al-Salim وصحبه المسلمين جميع الأولياء والأبطال والأمجاد والأوتاد والصالحين إلى الصالحين ببركة الله وأسراره من الله أن الله يجعلنا من المتقين الثابتين على القدر القويم وفي صحبة الرسول الكريم يدخلنا في حزب أهل الله المفضلين ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته واصلح لنا الأحوال تقبل منا الأعمال وادخلنا من أهل الرجال سنروي آبائنا ومحاتنا لدادنا ومؤسس هذا المسجد مع حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Pernah saya sampaikan di sini, ya, itu iblis laknatullah pernah main ke Fir'aun laknatullah. Ini terlaknat main kepada terlaknat ini. Ya. Dan iblis rahim kepada Fir'aun, tengah malam gedor istana Fir'aun. Gedornya begitu, ya, digedor. Itu Fir'aun bangun dari tidurnya. Kemudian Fir'aun bertanya, "Man fil kharij?" Siapa di luar?
Apa kata iblis? Oh, bodoh saja kau ngaku Tuhan. Saya yang pintar saja nggak ngaku Tuhan. Kalau Tuhan itu maha mengetahui. Ngaku Tuhan tapi nanya siapa di luar. Kamu bodoh, nggak pantas jadi Tuhan. Kemudian apa? Kurang ajar kata Firaun. Siapa kamu? Ya, dibuka. Apa kata iblis? Aku iblis. Oh, kamu laknatullah. Masuk laknatullah. Ya, jadi yang terlaknat masuk ke rumah laknatnya sama-sama terlaknat. Ngobrol-ngobrol akhirnya apa? Kata Firaun, ya iblis, ini cuma kita berdua, gak ada yang lain. Ini kira-kira ada gak makhluk yang lebih hina dibanding kita? Ternyata nih Firaun sadar juga dia nggak benar. Kan dia ngaku Tuhan. Dia ada orang ngaku Tuhan, tapi ketika berdua sama iblis dia sadar bahwasanya mereka berdua adalah makhluk yang hina. Ada gak orang yang lebih hina dibanding kita? Apa kata iblis? Ada. Yaitu orang yang hasud, orang yang hatinya ada dengki. Kok bisa lebih hina dibanding kita? Ya, dijelaskan oleh iblis. Ya, aku ada yang suka mengabdi aku. Jadi pengabdi setan, pengabdi iblis, pengabdi jin itu udah ada dari dulu tuh. Bukan baru-baru sekarang. Ya, kan ada sekarang pengabdi Nyi Roro Kidul, ya, pengabdi Gunung Kawi, pengabdi mbah ini mbah itu banyak. Udah ada dari dulu. Ini ada pengabdi iblis. Ya, kemudian dia minta sama iblis. Ya, minta sama iblis, baik iblis tolong. Karena aku sudah mengabdi kepadamu, tolong sapi tetanggaku cekek bikin mati. Kata iblis, udah deh, sapi tetanggamu biarkan hidup. Sebagai gantinya kamu saya kasih 10 ekor sapi. Kira-kira iblis bayar apa tidak? Kasih 10 ekor Pak, bayangin. Cuma-cuma. Kata iblis, biarin sapi tetangga ente tetap hidup. Sebagai gantinya ente anak kasih 10 sapi. Diterima apa enggak Pak? Kata dia, gak usah. Biarin saya gak dapat 10 sapi. Yang penting sapi tetangga saya mati. Bayangin. Ya, orang kalau udah dengki seperti ini, itu kenapa kalau orang yang dengki lebih jelek dibanding iblis dan Firaun? Karena dia udah kurang ajar kepada Allah. Seakan-akan dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kok dia yang lebih kaya dibanding saya? Kok dia yang lebih sukses? Engkau salah. Saya yang lebih berhak. Seakan-akan seperti itu. Jadi orang yang dengki secara gak langsung dia merasa lebih pintar dibanding Allah. Dia menyalahkan Allah. Ya, sehingga orang yang dengki itu lebih buruk dibanding iblis dan Firaun. Uskuril mawjud ya'ti kal mafqud. Syukuri yang ada, yang kita punya sekarang, syukuri. Ya, ya'ti kal mafqud, insyaallah nanti akan memancing rezeki-rezeki yang belum kita punya. Jadi kita punya rezeki pengen hilang apa enggak? Tentunya enggak. Kita pengen nikmat, enggak kepengen hilang. Betul Pak ya? Ikat itu nikmat. Dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Ya, dengan kita bersyukur kepada Allah, itu mengikat nikmat yang kita punya. Sekaligus memancing nikmat-nikmat yang belum kita punya. Dan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah itu ada riwayat. Lau utiya abdul min ummati ad-dunya bi asriha thumma qala alhamdulillah kana qawluhu alhamdulillah afdal min dzalika kulli. Seandainya ada seorang hamba dikasih nikmat sama Allah berupa dunia beserta isinya, ya, itu kayak apa tuh Pak orang itu? Ini gak usah dunia deh, ini sebakti tanah kita semua. Yang lain kontrak, kayak apa tuh berarti itu? Kaya banget. Ini bukan hanya sebakti, bukan hanya sekelincing, bukan hanya sejakarta, dunia sama isinya punya dia. Tanahnya punya dia, lautnya punya dia, tambangnya punya dia, emasnya punya dia, batu baranya punya dia. Ya, kayak apa tuh? Tapi ketika dia dapat dunia beserta isinya, dan dia mengucapkan alhamdulillah, kata Nabi, itu ucapan alhamdulillah lebih mahal dibanding dunia beserta isinya. Kenapa?
Karena dunia beserta isinya ini akan lenyap. Dunia beserta isinya ini akan hilang. Ya, kita punya kendaraan, ya enak, ya pertama-tama. Ya punya mobil, punya motor enak pertama-tama. Tapi kalau udah 5 tahun, nikmatnya udah hilang. Ya lama-lama rusak. Itu dunia. Ya, tapi ucapan alhamdulillah ini akan kekal abadi, mengantarkan kita kepada kenikmatan abadi, kebahagiaan abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tabla'ul mizan. Itu ucapan alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah. Ya. Jadi nikmat yang kita punya sadari itu bukan punya kita. Bahkan diri kita saja bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Nah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan itu dapat memenuhi timbangan amal. Nabi Musa ketika melihat timbangan amal, terkejut Nabi Musa. Ya Allah, itu timbangan amal besar sekali. Kira-kira siapa yang amal solehnya bisa memenuhi mizan ini? Ya, itu terlalu besar sekali. Siapa atau amal apa yang mana pelakunya amal solehnya bisa sebanyak sepenuh timbangan ini? Ya, dijawab alhamdulillah tamla'ul mizan. Ya, dengan kita mengucap alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal soleh kita. Jadi intinya walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Shallu ala Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita kalau Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam, ketahuilah annahu yanbaghi laka, hendaknya seharusnya bagimu an tatafakkur, bertafakkur. Ini masih tafakkur nih. Ini masih bab tafakkur. Ya, sebagaimana pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tuh. Ya, innal ladina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah, alladzina yadhkurunallaha, ya, alladzina yadhkurunallaha, tadi salah. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini ada kaitannya, Pak, antara zikir dan tafakkur. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Intinya dia senantiasa ingat kepada Allah. Makanya ada pertanyaan, itu gimana hukumnya zikir goyang-goyang? Ya, ada orang zikir, ya maju mundur. Ada yang apa? Geleng-geleng. Ya, itu bagaimana? Ya, itu masuk qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, selama tidak terlepas dari adab, maka itu semua masuk itu. Ya, orang-orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, ya itu hukumnya boleh. Nah, jadi dengan zikir ini akan menyebabkan uns. Ya, kita merasa nikmat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Zikir ini dengan lisan dan hati. Ya, dengan kita berzikir kita akan merasa nikmat dengan Allah. Hati kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillah kita tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kenapa kok ketika seseorang zikir hatinya menjadi tenang? Karena ketika dia ingat Allah, ya, hatinya terkoneksi, nyambung
maka saat itu juga Allah ingat kepada dia. Ketika Allah ingat kepada dia, ketenangan, ketentraman, kedamaian yang akan dirasakan oleh seseorang. Ketika zikir, kok belum merasakan tenang? Belum zikir berarti. Belum nyambung itu. Ya, ini handphone kalau benar kartunya ada, pulsanya ada, nyambung nggak? Nyambung. Ya, selama benar ini ada sinyal nyambung pasti. Ya. Kalau nyambung bisa ngomong kita. Ya, bisa WhatsApp-an. Betul Pak ya? Dan demikian pula ketika zikir seseorang, ya benar nyambung hatinya nyambung kepada Allah. Ya, maka di saat itu juga Allah ingat kepada dia. Ketika Allah ingat kepada dia, ketenangan, ketentraman, kedamaian akan dia dapatkan. Nah, jadi zikir itu menyebabkan kita merasa tenang dengan Allah. Zikir dengan lisan dan hati. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sedangkan tafakkur ini menggunakan akal, menggunakan pikiran, ini yang akan menyebabkan kita ma'rifah, menyebabkan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir saja tanpa tafakkur, maka dia nggak akan ma'rifah. Beda orang yang zikir kenal Allah dengan yang zikir nggak kenal Allah. Untuk takribun lil faham, untuk memudahkan pemahaman, saya akan membuat contoh. Ya. Contoh, Ustaz Sarif bilang ke saya, Ustaz, itu di depan sana ada bakso enak, enak. Emang Ustaz udah ngerasain? Saya udah ngerasain. Ya. Maka saat itu saya sama Ustaz Sarif memikirkan bakso itu. Ya. Tapi beda. Saya ingat itu bakso dengan Ustaz Sarif ingat itu bakso itu beda. Kenapa? Ustaz Sarif udah ngerasain, udah ngeliat bentuknya, udah tahu rasanya. Sedangkan saya apa? Cuma dengar saja. Itu nggak sama Pak. Atau contoh lagi, ya, ada di antara kita yang hidup sendiri, ya, budak lah. Kemudian ditawarin, ya. Ditawarin sama Ustaz Hadi Eko, Pak, ya, ini jangan hidup sendiri. Kenapa? Karena kalau hidup sendiri meninggal itu nggak bagus. Ya, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi mohon maaf ya Pak, ini nggak ada nyinggung saya rasa Pak, nggak ada. Jadi dalam Ihya Ulumuddin itu ya ada riwayat. Orang yang meninggal dalam keadaan jomblo itu gak bagus. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, atau Imam siapa saya agak lupa itu. Ketika istrinya meninggal, dia langsung nikah lagi. Ketika ditanya, oh Imam, kenapa kau nikah lagi? Saya takut mati juga, dan saya nggak mau mati dalam keadaan bujangan. Ya, karena nggak sama ibadahnya orang yang sendiri dengan orang yang punya istri itu nggak sama Pak. Ibadahnya nggak sama, nilainya nggak sama. Kenapa? Ibadahnya orang yang punya istri itu lebih tenang dibanding yang nggak punya istri. Kenapa? Terkadang ya, masalah-masalah wanita ini kebayang dalam sholat. Ya, ibaratnya apa? Kalau makan belum lapar, belum makan, ya itu masih kepikiran makanan. Tapi kalau udah makan, udah kenyang, masih pikiran makanan nggak? Ya, makanya orang-orang soleh itu istrinya banyak. Kalau orang nggak soleh, bukan istrinya yang banyak, selingkuhannya yang banyak. Nempel sana, nempel sono. Ya, tapi tenang ibu, ya, satu halal, ya, kita merasa cukup, insya Allah dikasih cukup Allah. Tapi kalau 1000 haram, nggak bakal merasa cukup. Ya, 1000 wanita, tapi haram, nggak bakal merasa cukup. Satu, ya, halal, kalau merasa cukup, maka bisa cukup. Tapi ada juga orang yang porsi nafsu makannya besar. Ya, ada orang sepiring kenyang, ada orang harus 2 piring. Kan beda-beda Pak. Ya, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ditanya. Ada seorang sufi ditanya, kenapa kok orang-orang soleh kok istrinya banyak?
Iya. Kemudian ditanya oleh orang ini, kamu kalau lagi sholat masih kepikiran nggak perempuan cantik? Ya. Punya ada tetangga baru, ya. Tetangga baru istrinya lebih cantik. Nah itu karena kepengen nggak punya istri cantik itu. Ya. Ini sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Nah, kamu masih terbayang itu kadang lagi sholat atau lagi zikir, oh ada janda di depan tuh cakep, kebayang. Ada nggak begitu? Ada. Nah, aku nggak mau. Aku nggak mau begitu. Ya, ibarat orang makan nih, di sini makan kenyang. Ya, kemudian habis ini pindah nih di rumah PRT, dikasih makan lagi kita prasmanan. Tapi kita udah penuh di sini. Udah makan lontong, udah makan bubur, kira-kira tuh makan yang enak-enak kemakan ya? Udah nggak nafsu lagi? Sama ya. Yang istrinya udah full, udah nggak kepengen tuh sama istri tetangga, sama yang cakep-cakep udah full ya. Nih kok sampai ke sini nih, dari mana tadi? Nah, tadi ya ditawarin. Ya, ini ada nih janda soleha, cantik lumayan. Di mana? Itu tetangga kita. Tahu nggak? Oh, saya nggak tahu. Nah itu beda kan? Sama yang tahu. Ya, ini pengen datang ngelamar perempuan. Yang tahu, yang udah pernah lihat sama yang belum lihat beda apa sama? Beda. Demikian pula yang zikir, yang makrifat dengan yang tidak makrifat itu beda. Ya, seseorang kalau sudah cinta kepada seseorang, maka dia akan berkorban. Ya, orang kalau udah cinta kepada seseorang sudah apa? Maka akan berkorban. Cinta kepada Allah, maka dia akan taat dengan semua perintah Allah. Akan tapi kalau makrifat, orang yang sudah makrifat kenal Allah, ya, dia bukan hanya mengorbankan dirinya, tapi dia lupa sama dirinya. Dia lupa sama dirinya. Dia pikir dia lupa sama dirinya. Ya, sampai lupa dengan dirinya. Ya, sebagai pemahaman untuk memudahkan pemahaman, contoh, ya, orang tua sayang sama anak. Dia orang tua saking sayangnya sama anak, dia lupa sama dirinya. Yang penting anak makan, saya nggak makan nggak apa-apa. Betul atau tidak? Anak sakit, ya Allah kalau bisa pindahnya sakitnya sama saya. Anak yang penting saya sehat. Nah, ini kenapa? Udah makrifat beda. Ya, orang kalau udah makrifat, dia lupa akan dirinya. Jadi bukan hanya merasa nyaman dengan Allah, tapi bahkan dia lupa dengan dirinya. Ya, dikit-dikit punya zikir, dikit-dikit punya zikir, dikit-dikit punya zikir, hatinya senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terputus, maka dia merasakan susah, merasakan sedih. Ya, putus, ya, lupa sama Allah, dia merasa susah, merasa sedih. Ya, kalau kita merasa susah nggak Pak? Enggak, karena kita belum nyambung. Ya, orang yang udah nyambung tidak akan merasa susah. Kalau kita nih, kalau handphone gak ada sinyal baru kita susah. Ya, handphone gak ada sinyal baru susah. Tapi orang-orang yang udah sampai kepada Allah, ya, kalau dia terputus dari Allah, dia akan merasa susah. Nah, dengan kita bertafakur akan ciptaan Allah, ini akan membuahkan ma'rifat. Ya, kita akan semakin kenal dengan Allah. Kemudian dengan kita bertafakur akan nikmat-nikmat Allah. Yang nikmat Allah nih dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semua nikmat Allah. Akan membuahkan apa? Kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ya kita diajak lagi, selain bertafakur akan nikmat Allah, bertafakur akan ciptaan-ciptaan Allah, hendaknya juga tafakur anta tafakkar fi taksirika fi ibadati maulaka. Ya, renungi pula tuh kurangnya ibadahku kepada Allah. Jadi ya zikir perlu, tapi tafakur juga perlu. Ini hari ini kita mau baca Al-Quran berapa lembar? Hari ini kita mau sholawat berapa banyak? Hari ini kita mau istighfar berapa ratus, berapa ribu? Hari ini kita mau duha berapa rakaat? Hari ini kita mau melakukan apa? Ya, ini udah direnungi nih. Dari subuh dia bangun tidur,
Udah dibikin schedule. Hari ini dia mau ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini. Habis ibadah dia tafakur lagi. Ya Allah, tadi saya udah ibadah, tapi ibadah saya jauh daripada khusyuk. Saya zikir, lisan zikir, tapi hati masih lupa kepada Engkau ya Allah. Saya istighfar, saya sholawat, tapi itu sisa-sisa waktu saya. Main game saya lebih banyak, main HP saya lebih banyak dibanding saya baca Al-Quran. Terus ya bertafakur mengenai kurangnya ibadah kita kepada Allah. Ya, berta'arufika disukti bijanika man'anhunahaka, dan renungkan juga di seringkali kita melakukan hal-hal yang mengundang keberkahan Allah dengan apa? Dengan mengerjakan hal-hal yang dilarang. Di mata seringkali melihat maksiat. Padahal Nabi Muhammad itu pernah bersabda, an-nadratu sahmun masmumun min sihabi iblis. Ya, itu pandangan yang haram, termasuk panah dari panah iblis. Man tarakaha makhafatan, ya, man tarakaha min makhafati abdaltu ibadatan yajidu halawatahu fi qalbi. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang haram, akan kami gantikan dengan apa? Dengan lezatnya ibadah. Jadi orang yang matanya masih jelalatan itu gak bakal nikmat ibadahnya, gak bakal nikmat. Kenapa? Ya, karena masih ibadah, ketika ibadah terlintas tadi yang dipandang oleh dia. Ya. Makanya ini Pak, nadroh, pandangan yang haram itu panah daripada panah beracun dari iblis. Orang yang dipanah ada yang langsung mati. Artinya apa? Lihat yang haram langsung zina. Ada yang begitu. Ya. Ada yang dipanah nggak langsung zina sih. Ya kan, tapi jadi janjian, ketemuan, hubungan, ujung-ujungnya nanti juga zina. Ya, na'udzubillah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Maka bertafakur di mata kita, ya. Yang kira-kira di mata kita lebih banyak pahalanya apa lebih banyak dosanya. Kemudian telinga kita lebih banyak pahalanya atau dosanya. Di lisan kita berapa banyak orang yang kita sakiti, berapa banyak orang yang tersinggung dengan kita. Di lisan kita berapa banyak beristighfar, berapa banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Terus tafakur. Jadi sebelum ibadah dia udah tafakur, habis ibadah dia tafakur lagi. Tadi ya kita bangun tidur niat mau sholat subuh, habis sholat subuh tafakur lagi. Tadi sholat subuh 2 rakaat, tadi khusyuknya berapa rakaat ya? Bagaimana tadi ketika berdiri imam baca Fatihah, sejauh mana makna Fatihah masuk di hati kita? Ya, kemudian ketika ruku, ketika sujud, bagaimana hati kita benar-benar tunduk sama Allah atau tidak? Benar-benar ingat sama Allah atau cuma sekedar gerakan-gerakan tafakur? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah ibadah kepada Allah. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia tanpa ada arti? Ya enggak ada. Jadi kalau kita lihat semua, ya semua yang kita lihat, yang di langit, yang di bumi, semua ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu ya semua mengagumkan. Ya, semua mengagumkan. Makanya kita diajak untuk tafakur. Ya. Hati, lisan berzikir, pikiran bertafakur kepada Allah. Lihat langit, lihat bumi, lihat pantai, lihat yang indah-indah. Mata lihat dunia, tapi hatinya nyambungnya kepada Allah. Ya, kalau udah hati nyambung kepada Allah, maka apa? Yang keluar di hati, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, luar biasa ciptaan Allah. Semakin kenal dia dengan Allah. Kayak orang yang suka melukisan. Ya suka melukis satu lukisan, dilihat sama dia, diprototi, luar biasa. Ini lukisan seakan-akan hidup ini. Siapa yang melukis ini? Hebat nih. Ya hebat yang melukis. Kemudian ketika kita makan, ya kita merasakan enak atau ngopi kok nikmat banget. Ini siapa yang ngeracik ini?
Ya luar biasa ini racikan. Kemudian kita dengar lagu, yang suka lagu, ya terkadang kagum kita sama syair. Ini luar biasa syair-syair, ya menyentuh hati. Ya bahkan ada orang yang suka sama maksiat. Ya ketika minum minuman khamr, ini khamrnya luar biasa. Ya sampai kagum-kagum, oh pantesan harganya mahal. Ya orang yang merokok kadang juga kagum, ini kreteknya luar biasa. Nah intinya kembali ke tadi, ya ketika kita bertafakur semakin kenallah kita kepada Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Ya manusia, emang kau tidak bertafakur, emang kau tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ya, ini kita semua nanti akan wafat. Kalau wafat ditinggal begitu saja, maka urusan selesai. Tapi yang jadi masalah setelah wafat kita dibangkitkan lagi mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Itu yang jadi masalah. Qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu? Ya, jangan sampai kau tahu Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, kemudian kau tertipu. Udah Allah Maha Pengampun, kau terus-menerus berbuat dosa, kau terus-menerus berbuat maksiat. Engkau lupa bahwasanya Allah selain Maha Pengampun, Allah juga zat yang Maha membalas. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya, wahai manusia, ini kita semua bekerja keras. Ya, setiap hari kita bekerja keras. Ada aktivitas. Tapi ketahuilah, setiap tarikan nafas kita, setiap langkah kita, hari demi hari, semakin dekat kita dengan kematian, semakin dekat kita dengan kubur, semakin dekat dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza tafakkur. Nah, dengan bertafakur seperti ini, dan bertafakuri kita kurang ibadah, bertafakur kita seringkali mengundang murka Allah. Padahal Allah banyak ngasih kita nikmat. Allah ngasih kita mata tanpa kita minta, Allah ngasih kita telinga tanpa kita minta, Allah ngasih kita rezeki tanpa kita minta. Bahkan kita terus-menerus berbuat dosa, tapi rezeki nggak putus-putus. Ya, itu tafakur itu. Ya, dengan kita mentafakuri itu, maka yazidu fi khaufika min Allah. Itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah. Wa yahmiluka ala laumi nafsika wa tawbiqiha, dan akan mengantarkanmu, mendorong engkau untuk mencela diri. Wa mujanabati taksiri wa mulazamati tasmir, dan meninggalkan malas ibadah dan membuat semangat untuk kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bertafakur, ibadah kita kurang, ibadah kita nggak maksimal, kita banyak dosa, maka boro-boro sombong yang seperti itu. Yang seperti itu boro-boro mau sombong, boro-boro mau ujub. Kenapa? Karena dia merasa kurang. Yang ada semakin banyak ibadah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Demikianlah ya sahabat-sahabat Nabi, ibadahnya banyak, rasa takutnya kepada Allah lebih banyak. Kita ibadah kurang, rasa takutnya juga kurang. Ya. Kita baca Quran, ada nggak kita baca Quran sambil nangis? Itu sahabat-sahabat Nabi kalau udah baca Quran sambil nangis. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi imam sampai sakit dijenguk. Kenapa? Terlalu menghayati bacaan Quran sampai sakit itu takut, saking takutnya kepada Allah. Ini kita udah berapa lama nggak nangis kepada Allah? Udah berapa lama baca Quran nggak tersentuh? Padahal Quran yang kita baca bacaan yang sama, lembaran yang sama, tulisan yang sama. Tapi kenapa kok itu bisa membuat sahabat nangis, tapi tidak bisa membuat kita menangis? Ya, ini kita perlu menangisi diri kita yang keras, tidak tersentuh dengan Quran. Intinya dengan kita bertafakur, kita kurang ibadah, kita banyak dosa, ini akan menambah rasa takut kita kepada Allah, akan mengusir rasa malas dan memotivasi kita, mendorong kita lebih semangat lagi ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih saya maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.